Selamat pagi, Sir. Good morning, Sir. Ini sampai cowok mah dua biji, kasih yang itu aja yang mau masuk aja, yang nggak minta. Oke, hello, selamat pagi semuanya. Oke, kita lanjut materi kita dulu ya. Kita lanjut materi kita, coba diambil dulu bukunya semua ya. Nanti ini kita lanjut materinya. Sekalian kita akan membahas tugasnya. Oke, kita akan bahas tugasnya sekalian. Oke, good morning. How are you today? Oke, semuanya seharap baik-baik aja juga ya. Sekarang kita belajar online, dijaga kesehatannya. Kalau bisa jangan dulu kemana-mana. Oke. Nah, bentar ya. Oke, yuk kita lanjut dulu materi kita. Terakhir sampai bagaimana komputer mendapatkan input. Oke, sorry ya. Nah, coba dibuka buku tiknya di halaman 4. Ayo semua coba tunjukin dulu buku tiknya. Kita belajar tentang tik di halaman 4. Oke, udah dibuka dulu buku tiknya halaman 4. Kalau bisa kita habisin ini semua biar semuanya dapat sampai di gilirannya ya. Kita samain dengan kelas yang lain. Oke, maksudnya ganti bagaimana nih Elis Aurel? Kalau untuk mengganti kata karakter khususnya kita menekan tombol Shift. Morning, Sir. Oke, morning. Nah, temannya bertanya, kalau misalnya mengganti karakter di dalam keyboard komputer itu bagaimana? Cara menggantinya adalah dari begini. Oke, saya kasih contoh ya dalam chat. Oke, atau begini nih, saya kasih contohnya seperti begini aja. Bentar ya. Nah, di sini semua udah nampak tidak nunjukin keyboard software-nya atau aplikasi keyboard-nya. Bentar ya, loading ya. Nah, ini udah nampak semua tidak keyboard online-nya? Keyboard software-nya udah nampak semua tidak? Sudah, Sir. Nah, nampak ya, temannya berkata sebagaimana. Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oke, nah temannya berkata sebagaimana cara mengganti karakter khusus.
karakter khusus di antara tanda tanya ataunya. Caranya ini kalau misalnya kita klik ini, nah yang akan muncul adalah tanda atau garis miring. Cara untuk memunculkan tanda tanyanya ini semua nampak tidak tanda tanyanya? Nampak ya? Kalau kita klik ini yang hanya muncul adalah garis miringnya, tanda tanyanya tidak ada. Caranya itu untuk memunculkannya adalah tekan shift. Dan ya, shift. Yang warna biru. Oke. Shift, kemudian ke tanda tanyanya. Klik juga, maka jadi tanda tanya. Oke, seperti begitu ya. Sama juga seperti begini. Oke, bentar. Ketika ini kita buat, yang keluar adalah koma. Yang tanda buka ini tidak ada muncul yang atasnya. Cara untuk memunculkannya tekan shift, kemudian ini. Oke. Atau juga sama nih, kalau kita picit ini 1, 2, 3 yang keluar. Tanda seru, tanda add, sama pagar tidak akan keluar. Caranya adalah tekan shift lagi, kemudian pagar, ini, sama ini. Oke. Udah paham semua? Itu adalah trik khususnya. Oke. Menggunakan shift. Ini temannya bertanya seperti begitu. Oke, kalau sudah paham nih, kita lanjut. Oke, kita udah ketinggalan jauh dari kelas yang lain ya. Karena kita kemarin 2 kali di hari Selasa tidak masuk. Yang pertama itu adalah ketika waktu baru masuk kelas, kemudian di minggu depannya itu libur. Oke, kita libur juga di minggu depan di tanggal 10. Kita di hari Selasa juga libur, hari Selasanya libur di tanggal 10, kemudian di tanggal 17-nya juga kita libur. 4 kali kita tidak masuk untuk mempelajarinya. Jadi sekarang kita akan mempercepatnya. Kita masuk di bagian bagaimana komputer memproses data. Ayo, coba satu orang dulu, nak, dibaca dulu halaman 4, bagian C. Halaman 4, bagian C. Yang mau baca tidak? Satu orang. Sampai mana? Baca dikit aja, nanti itu cuma sampai 1 paragraf saja. Saya nggak suruh baca semuanya habis kok. Saya nggak kejam kayak gitu. Ya. Bagaimana komputer memproses data? Teknologi chip banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pesawat terbang, komputer, lampu lalu lintas, sampai dengan mesin pembuat kopi. Oke, thank you. Nah, teknologi chip banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pesawat terbang, komputer, lalu lintas, sampai dengan mesin pembuat kopi. Nah, chip itu adalah sama seperti juga di smartphone. Bentuk chip itu adalah seperti begini. Yang bentuknya adalah seperti begini. Oke, dia seperti perangkat keras ini, seperti papan seperti ini. Inilah yang disebut juga sebagai chip. Oke, selanjutnya. Temannya tadi udah baca. Chip terbuat dari serpihan silikon di halaman 5. Coba dilihat bukunya di halaman 5. Chip terbuat dari serpihan silikon yang sangat tipis dengan rangkaian listrik yang sangat rumit. Chip berfungsi sebagai pemroses data. Pada komputer, chip yang berfungsi sebagai pengolah data disebut prosesor. Oke. Prosesor merupakan jenis chip yang paling kompleks karena terdiri atas jutaan transistor yang untuk mengeksekusi ratusan juta perintah per detiknya. Nah, inilah yang disebut juga sebagai prosesor. Oke. CPU, Central Processing Unit. Processing sama prosesor itu hampir sama atau bisa juga dibilang sama. Oke, atau tidak sini saya ganti dulu nih namanya. Prosesor. Oke, seperti begini ya. Oke. Nah, jadi si prosesor ini adalah media pemroses utama sehingga media ini disebut sebagai otak komputer. Dalam bekerja, CPU mempunyai peranan penting yaitu sebagai kontrol unit. Nah, di dalam tubuh manusia nih, semua di sini punya tubuh manusia, oke? Kita mempunyai namanya tubuh. Yang paling penting di dalam tubuh kita ini apa nih? Nah, ya coba jelasin sama di tubuh manusia bagian mana yang paling penting dalam organ tubuh kita? Otak sama apa nih? Biasanya ada 2.
Otak sama? Hati. Oke, otak sama jantung. Oke, guna otak adalah memberikan tugas untuk melakukan perintah-perintah. Sedangkan jantung itu tugasnya itu adalah memompa aliran darah. Ketika jantung kita berhenti, apa yang terjadi? Ayo, ketika manusia Tidak jantung bisa berhenti, nafas. nggak bisa bernapas, bahkan bisa sampai namanya meninggal dunia. Nah, jadi otak manusia kalau di komputer namanya disebut juga sebagai prosesor. Oke, paham ya? Jadi ini kita lanjut lagi. Prosesor komputer berbeda dengan chip-chip yang digunakan pada VCR, video kamera recorder. Oke, sorry ya rumah saya di jalan raya jadi agak berisik. Oke, chip yang digunakan pada alat tersebut hanya dapat menjalankan satu pekerjaan dan perintah telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi di setiap tempat itu, di setiap lokasi itu, chip itu berbeda-beda kegunaannya. Oke, jadi tidak mungkin remote control atau kalkulator itu disuruh untuk memasak nasi atau chip untuk kalkulator berbeda dengan chip pada komputer. Kalau tugasnya komputer atau tugasnya smartphone kita itu ngapain yuk? Kegunaannya smartphone atau handphone kita itu apa nih biasanya nih? Kalian tahu? Semua di sini pasti menggunakan handphone ya? Semua di sini pasti udah punya yang namanya smartphone. Pacar, WA, main. Benar. Kegunaan handphone itu ada banyak untuk menghubungin sesama teman kita, bermain game, menonton film. Nah, sedangkan chip kalkulator itu ya gunanya hanya untuk menghitung. Kalkulator tidak ada yang bisa digunakan untuk bermain game, nonton film, dan lain sebagainya. Nah, oke, selanjut. Prosesor komputer dirancang untuk melakukan berbagai pekerjaan. Nah, prosesor komputer atau smartphone kita atau handphone kita itu dirancang untuk melakukan berbagai pekerjaan. Jadi dia bukan hanya untuk kita untuk ngechat doang, tapi bisa untuk bermain game tadi seperti dibilang temannya, bisa juga untuk mengirim WA, untuk bertelepon dan lain sebagainya. Oke. Prosesor menerima perintah yang diberikan oleh program yang kamu gunakan. Dan jadi handphone kita itu kita gunakan berdasarkan apa yang sudah ada. Kita tidak mungkin ibaratnya gini nih. Ada nggak yang pernah mengalami kalau misalnya kita membuka handphone, kita membuka aplikasi WA, yang terbuka adalah aplikasi Zoom. Pernah atau tidak nih? Apakah pernah ada yang mengalami? Kita klik ini yang terbuka aplikasi lain. Pernah atau tidak? Pernah sekali. Pernah. Hang. Panasan. Oke, kalaupun pernah itu berarti yang salah adalah dari handphonenya karena yang paling pertama adalah karena sudah lama atau udah kelebihan muatan, itulah yang menyebabkan kenapa handphone itu suka nge-lag atau nge-hang. Makanya dibilang prosesor komputer dirancang untuk melakukan berbagai pekerjaan, termasuk juga pekerjaan kalau misalnya kita klik ini yang dibuka aplikasi yang lain. Oke, prosesor menerima perintah yang diberikan oleh program yang kamu gunakan. Jadi layaknya sebuah handphone itu adalah biasanya ketika kita membuka aplikasi WA yang terbuka adalah aplikasi WA. Ibaratnya kita membuka aplikasi Zoom seperti sekarang, kita ini belajar. Kan nggak mungkin yang terbuka adalah aplikasi game. Yang nggak mungkin terbuka aplikasi gamenya. Bukannya belajar, kita malah bermain game. Oke, seperti begitu contohnya ya. Jadi kalau handphone atau smartphone atau komputer melakukan perintah-perintah berbeda dengan manusia. Kalau misalnya nih, mama papa kita menyuruh kita, apa yang pertama kali kita lakukan? Apa yang pertama kali kita bilang ketika disuruh sama orang tua kita? Ayo coba jujur sama Se. Kalau misalnya orang tua kita menyuruh, biasanya apa yang pertama kali kita lakukan? Saya nggak langsung lakuin, Sar. Enggak, biasanya Sampai kena marah, Sar, baru dikerjain. nah, benar. Biasanya manusia itu sering melakukan yang namanya adalah menunda-nunda. Mama papa menyuruh kita, nak tolong dulu ambilin minum papa. Papa udah capek banget, contohnya baru pulang kerja kan. Yang sering kita lakukan itu yang pertama kali adalah merepet. Benar atau benar? Benar ya? Merepet. Kalau nggak ngomong, kasih aku aja lah disuruh. Kenapa? Nggak kakak, nggak abang, nggak adik. Benar nggak?
Kita aja disuruh begitu ya. Nah, Tetangga saya pernah, ya kan? Sir. Atau enggak nih, yang paling ketiga, yang paling sering. Ketika disuruh sama orang tua, nanti lama, capek kali aku. Ayo, siapa yang sering gitu? Ayo coba jujur sama saya. Saya, Ketawa. Sir. Saya, Oke. Nah, seperti begitu. Saya, Sir. Saya, Sir. Oke, yo, pada menjujur semua ya. Jadi begitulah sifat manusia. Kalau disuruh itu biasanya adalah ngomong dulu, merepet dulu. Berbeda dengan si komputer atau si handphone kita. Kan kalau misalnya nih kita ingin main game nih, kita udah capek kali pengen istirahat, pengen refreshing, gamenya nggak terbuka, apa yang terjadi? Kita marah nggak? Atau misalnya laptop kita atau komputer kita malah ngehang. Kita biasanya apa yang kita lakukan? Marah nggak? Marah, Sir. Marah, kesel ya. Nah, kayak Kan gitu. HP hang juga. Nah, Buka WA bisa dibantu juga. oke. Nah, kayak gitu juga lah papa mama kita. Ketika kita disuruh tapi kita nggak ngelakukan, emang orang mama, papa marah dong. Ya sama kayak kita ketika kita membuka game tapi tidak terbuka. Ya kita marah juga. Nah, begitu ya. Jadi ibaratnya si Berarti komputer. Males Gimana? lah, Sir. Gimana? HP-nya udah males, Sir. Iya, HP-nya udah males. Nah, untuk handphone atau smartphone atau komputer seharusnya tidak boleh malas. Ya, karena dia diprogram untuk menurutin perintah-perintah dari pemiliknya. Oke. Nah, di sini siapa yang pernah menonton film robot? Oke, semua rata-rata. Pernah, Sir. Oke, Pak, pasti oke lah kalau tidak pernah Robot menonton. Paling punya segala sesuatu yang manusia miliki kecuali hati. Nah, benar. Jadi di dalam film robot itu biasanya dia akan menurutin atau membantu si manusianya. Dia akan membantu teknologi untuk membantu si manusianya. Begitu juga dengan si komputer, kegunaannya itu dia diciptakan untuk membantu si manusianya. Contohnya ini dalam berhitung, dalam mengerjakan sesuatu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan akan terlakukan, akan terlaksana. Contohnya tadi saya sudah bilang, kita micit ini yang keluar adalah ini. Kita micit aplikasi game, yang terbuka adalah aplikasi game. Berbeda dengan manusia, ketika kita disuruh, kita biasanya merepet dahulu. Oke, kalau di prosesor atau di dalam komputer itu tidak akan mungkin. Oke, paham ya? Oke, saya cewek, mana lihat robot. Oke, kita lanjut. Robot itu bukan hanya untuk cowok ya. Anak cewek juga tuh boleh tuh main robot atau sering nonton robot. Contohnya film Transformer. Oke. Nah, ini saya lanjut. Prosesor dapat kamu anggap sebagai otak komputer. Nih, seperti yang ada sebut. Prosesor ini adalah otaknya si komputer. Oke. Prosesor ada di dalam CPU, Central Processing Unit. Terletak pada satu papan induk yang disebut juga motherboard. Jadi, otaknya ini terletak di dalam si motherboard-nya. Motherboard itu mana, Ini motherboard. Nah, oke. Coba diperhatikan, prosesor di dalam buku sama di tempat saya ini beda atau sama bentuknya? Yang ini sama yang di buku sama tidak? Nah, coba diperhatikan, sama tidak? Gak beda. Agak beda ya. Agak beda, punya saya yang paling canggihnya. Oke, kemudian perhatikan motherboard-nya. Punya saya dengan motherboard punya di buku beda atau sama? Beda, Sir. Beda ya, ini lebih nampak bedanya. Sir. Oke, jadi prosesor itu dia terletak di dalam sini. Oke, kalau misalnya kurang nampak, ini saya perbesar. Biar semuanya lebih jelas. Oke. Biar semuanya nampak lebih jelas. Kalau misalnya menggunakan handphone, gambarnya kekecilan, saya nggak nampak. Oke, saya besarin seperti yang kita mau. Nah, ini nampak tidak? Sudah lebih jelas ya? Jadi inilah yang disebut juga sebagai prosesor atau otaknya si komputer. Oke. Dan otaknya komputer terletak di dalam sini yang disebut juga sebagai motherboard. Oke, motherboard ini sama seperti manusia. Dia ini adalah kepalanya. Ini adalah contoh kepalanya, ini adalah otak kita. Yuk, coba diperhatikan dari gambar ini.
Kalau kita lihat si prosesor atau otaknya komputer ini dikasih jarak dengan benda-benda yang lain. Ada yang tahu kenapa alasannya dia dikasih jarak dengan benda yang lain? Yuk, yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Iya, Ini motherboard, Sir. oke. Itu bukan motherboard. Coba diputar lagi itu yang Agnesia. Depannya. Balik. Oke, itulah yang dinamakan adalah CPU atau prosesornya, itulah otak si komputernya. Oke, jadi letaknya itu adalah di bagian ini. Oke, yang saya tanya, kenapa jarak otak komputernya ini dengan benda-benda yang lain dikasih jarak, padahal yang lain kalau kita lihat nih, dari benda ini ke benda ini jaraknya dekat-dekatan. Ada yang tahu? Kalau dikasih coba kasih tanggapannya. Kenapa ini mempunyai hak istimewa? Supaya tidak cepat hancur, Sir. Biar tidak cepat hancur, atau yang lain bagaimana nih? Yang punya jawaban lain? Memorinya lebih besar, Sir. Oke, kurang tepat. Ayo, satu lagi. Ayo, yang bisa jawab saya kasih tambah nilai nih. Alasannya itu adalah supaya terlindungin dari bagian-bagian yang lain. Sama seperti otak manusia. Otak manusia terlindungin oleh apa? Otak kita dilindungi oleh? Oleh itu besar. Oke, oleh Kepala besar. kepala. Oke, otak kita dilindungi oleh kepala. Kepala kita terdiri atas tulang-tulang yang keras. Oke, seperti begitulah juga di bagian sini. Ibaratnya kenapa dia diberikan space atau jarak supaya terlindungi dari benda-benda yang lain. Kemudian otaknya ini, otak si komputer ini bersifat panas. Oke, bersifat panas makanya dikasih jarak. Kenapa dikasih jarak? Supaya hawa panasnya itu tidak kena kepada yang lain. Oke, jadi kalau misalnya ini panas, dia bisa merusak alat-alat yang lain. Oke, kalau misalnya nih, kalau misalnya komputer dipacu terlalu sering, ibaratnya nih, kita seharusnya untuk kotak komputer dipakai untuk membuka satu aplikasi aja. Tetapi kita membuka aplikasi lebih banyak lagi itu akan menyebabkan cepat panas. Sama seperti otak manusia. Kalau otak manusia terus sering dipacu bekerja, sering menghafal, apa yang terjadi pada otak manusia? Ayo, kalau kita keseringan memakai otak kita nih, untuk belajar apa yang terjadi? Yo, kalau kita keseringan belajar apa yang terjadi ibaratnya atau menghafal? IQ-nya jadi tinggi. Oke, maksud saya adalah kalau misalnya kita keseringan menghafal, otak kita bakalan panas atau kita bakalan bisa sampai pusing atau pening. Benar ya, contoh nih, kita menghafal satu buku untuk ujian. Saya memberikan ujian nih, oke. Saya nyuruh untuk menghafal semua bagian-bagian komputer seperti prosesor, mikrofon, dan lain sebagainya ini. Otak manusia itu biasanya akan pusing karena kebanyakan yang akan dihafalnya. Sama juga seperti di dalam komputer. Oke, jadi ini bersifat panas ketika kita sering menggunakannya, dia akan panas. Makanya dikasih jarak seperti begini. Oke, paham ya? Nah, Sir, jadi kalau misalnya kita pakai komputer nggak boleh lama-lama lah, Sir. boleh pakai lama-lama, tapi kita harus ada yang namanya pendinginnya. Oke, ada kipasnya, seperti bentuk kipasnya itu adalah seperti begini mana nih. Nah, dia akan ada kipasnya untuk mendinginin sebuah mesin. Sedangkan manusia aja jika kepanasan, kita wajib menghidupkan kipas atau AC yang ada di rumah kita. Nah, selanjutnya, jadi ibaratnya seperti begitu tadi, seperti yang udah saya bilang. Selanjut, prosesor dapat kamu anggap sebagai otak komputer. Nih, tadi udah saya bilang, kita anggap sebagai otak komputer. Disinilah informasi perintah yang kamu berikan di dalam komputer. Jadi ibaratnya kita ingin membuka aplikasi Zoom, maka si otak komputer inilah yang menjalankan untuk membuka aplikasi Zoom-nya. Jadi kalau misalnya ini udah barang lama, dia akan lelet. Siapa nih yang sering handphone ini sering lelet atau nge-freeze atau nge-lag nih? Saya, Sir.
Nah, itu Pernah, Sir, pernah. kalau pernah itu alasannya itu adalah karena kebanyakan aplikasi yang sudah kita buka atau karena udah barang lama. Oke, jadi karena kalau barangnya udah lama, jadi wajar sedikit lebih lelet. Oke. Selanjut. Oke. Prosesor ada di dalam CPU, Central Processing Unit, terletak pada suatu papan yang disebut juga sebagai motherboard. Nah, ini adalah motherboardnya. Mungkin kita pernah mendengar komputer Pentium 3, Pentium 4, AMD, Athlon, dan lain sebagainya. Tadi si Agnesia ya, tadi yang nunjukin kalau itu ada dia mempunyai namanya prosesor. Nah, jadi prosesor itu biasanya memiliki namanya. Entah itu Pentium 3, Pentium 4, dual core, dan lain sebagainya. Jadi semakin tinggi CPU-nya, oke, Pentium itu apa? Saya jelasin dengan cara begini. Sama seperti mobil. Oke, sama seperti, oke. Oke, saya kasih jawaban dulu dari pertanyaan temannya yang pertama ya. Pentium itu apa? Pentium itu adalah mesinnya. Sama seperti handphone. Handphone itu ada berbagai macam jenis bentuknya ya. Ada merek Vivo, ada yang merek Xiaomi, ada yang merek Samsung, ada merek apa lagi nih untuk handphone? Ada Xiaomi, Vivo, Oppo, iPhone. Nah, seperti juga itu adalah Pentium. Dia adalah otaknya si komputer yang memiliki bagai bentuknya. Oke. Atau juga mobil, ada mobil Toyota, ada mobil Daihatsu, Honda, dan lain sebagainya. Nah, temannya juga bertanya nih. Oke, mana nih? Tablet saya belum lama, tapi kadang nge-lag karena kalau dikasih hotspot, semua notifikasi banyak. Oke. Nah, itulah tadi yang saya bilang, kalau misalnya prosesornya itu hanya bisa mencakup satu orang aja atau satu aplikasi, ya jangan dibuka banyak-banyak aplikasinya. Ibaratnya juga sama tadi kita lagi belajar, kita disuruh untuk menghafal satu buku. Yang terjadi pada manusia itu biasanya dia akan pusing. Atau nih, untuk kendaraan bermotor. Untuk kendaraan bermotor itu biasanya ada hanya untuk 2 orang, yaitu yang membawa sama penumpangnya. Kalau lebih dari 2 orang itu disebut juga sebagai overheat, kelebihan muatan. Itulah penyebabnya kenapa laptop kita, komputer atau handphone kita sering nge-lag, ya karena udah kelebihan muatannya. Oke, paham ya? Kenapa kalau kita main game, gambar jaringan bisa 999? Nah, kalau kayak gitu yang bermasalah itu adalah jaringan kita. Dia tidak dapat jaringan, makanya bisa menyebabkan nge-lag. Mau handphone kita mahal pun, mau kita memakai iPhone pun, itu bakalan nge-lag ya ketika jaringannya tidak ada. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak tentang motherboard sama CPU atau prosesor? Ada yang mau ditanya tidak? Ada ya? Tidak ada, Sir. Paham semua ya? Kenapa harus G? Kenapa harus 4G? Maksudnya gimana nih? G itu maksudnya adalah jaringannya. Oke, G itu contohnya adalah jaringannya. Ada 4G, bahkan keluaran terbaru itu bahkan keluaran terbaru itu sampai ada yang namanya 5G. Jadi semakin tinggi ya semakin cepat untuk jaringannya. Oke, paham ya? Jadi gunanya 5G, 3G, 4G itu adalah untuk jaringannya. Nah, ini kemudian tadi udah kita bahas motherboard, prosesor. Masuklah kita ke bagian VGA card-nya. Nah, mana nih VGA card? Nah, VGA card ini berguna untuk mengolah data grafis. Maksudnya gimana? Inilah yang menampilkan di layar handphone kita. Jadi dialah yang menampilkan gambar-gambar di handphone kita. Jadi kalau misalnya tidak ada ini, maka tidak adalah gambar di dalam handphone kita. Oke, paham ya? Oke, waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih. Tutup dulu, kita akan lanjut di bagian tugasnya. Oke, kita akan masuk di bagian tugasnya nih. Waktu kita tinggal 10 menit lagi, saya akan bagi tugasnya kelas 5. Oke.
Hari ini saya akan bagikan tugasnya. Oke, di sini saya mau bertanya, apakah masih ada yang belum mengerti memakai Google Form? Ngerti, Sir, tapi kadang komnya suka bermasalah, Sir. Oke, Ngerti. ngerti. Jadi, Aku nggak ngerti, Sir. Ngerti, Sir. jadi mana lebih baik nih, kita saya ngasih tugasnya lewat dari Google Form atau nulis tangan ada? Nulis tangan aja. Google Chrome. Google Form. Mungkin. Google Form. Kenapa tidak tulis tangan aja? Kenapa tidak mau tulis tangan aja? Kenapa? Kalau misalnya dikasih. Apakah ada guru lain yang memberikan tugas? Ada. Catatan, Sir. Oke, bentar ya. Tugasnya itu adalah seperti begini. Yuk, coba dengerin sama saya. Fokus dulu kepada saya. Oke, di sini ada 32 siswa-siswi yang hadir. Ada 32 siswa-siswi yang hadir. Tugasnya itu melalui dari Google Form. Oke, hanya diperkenankan 1 kali mengerjakan. Jadi maksudnya itu adalah tugasnya hanya untuk 1 kali saja. Oke. Saya tulis tangan aja, oke. Untuk tulis tangan, saya kayaknya kurang apa ya. Lebih baik kita dari Google ini aja, karena kita namanya belajar komputer, seharusnya mengikuti teknologi terbaru. Sir, tuh yang nomor Sir. urut 2 itu apa itu, Sir? Oke, nomor urut ini kalau misalnya tidak apa, saya hapus saja. Atau enggak, nanti saya jelasin aja dulu ya. Kita mengerjakan tugasnya hanya 1 kali aja. Oke, yang pertama, yang kedua, waktu pengerjaan tugas 1 minggu. Jadi sekarang di hari Selasa, di tanggal 3, maka tugasnya sampai di hari Selasa tanggal 10. 1 minggu ya. Nah, jika lewat dari batas pengerjaan akan ada pengurangan nilainya. Jadi nilainya akan berkurang ketika lewat dari 1 minggu. Pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital. Nah, disebut juga huruf kapital itu bagaimana nih? Apa yang disebut dengan huruf kapital? Besar. Huruf besar. Nah, Huruf besar. kita minta untuk jawabannya itu kita memberikannya dengan huruf besar aja. Supaya apa? Boleh kerjaan di hari Minggu, boleh. Asalkan tidak lewat 1 Di minggu. awalnya ya, Sir. Oke, saya minta semuanya Sir, diberikan. itu pilihan ganda ya, Sir? Oke, tugasnya adalah bukan pilihan ganda, tetapi isian. Isian, tapi jawabannya tidak panjang-panjang kok, oke? Jadi di sini saya minta nama lengkapnya. Contohnya adalah Jason Nicholas. Jadi saya minta tulisannya besar semua. Seperti begini ya. Nah, oke. Jangan huruf kecil. Karena apa? Biar semua saya nampak tulisannya. Lebih besar, lebih baik ya. Tulisannya seperti begini. Oke. Nah, nomor urut ini maksudnya gimana, Sir? Nomor urut ini biasanya kita mempunyai nomor urut. Kemarin di semester lalu, di waktu ujian. Oke, ada murid ujian. Contoh nih, namanya Kami adalah... belum tahu nomor urut kami berapa, Sir, yang kelas 5 ini. Belum tahu. Oke, kalau belum tahu nanti boleh ditanya sama guru wali kelasnya, atau boleh nanti dikosongin ya. Tetapi saya harap ini diisi. Alasannya kenapa? Karena misalnya nih, waktu di semester lalu, waktu ujian ada namanya 2 Jason. Oke, dia membuat namanya hanya Jason doang. Tetapi dalam ujian itu ada 2 orang. Nama-namanya dua-duanya adalah Jason. Saya nggak tahu yang mana Jason 1, Jason 2. Jadi mereka harus ujian ulang.
Ya pasti capek dong. Itulah alasan kenapa saya meminta nomor urutnya. Jadi kalau misalnya ada namanya yang sama, ya jadi tidak ada masalah ya, karena untuk nama yang sama tapi nomor urutnya pasti berbeda. Ibaratnya gini nih, Jason Nicholas sama namanya ada Jason. Mana yang duluan disebut? Jason doang atau Jason Nicholas? Yang pasti yang duluan disebut adalah si Jason doang. Atau ibaratnya nih, A sama B, mana duluan disebut namanya A atau B? Sir. A ya, A yang duluan disebut. Contohnya juga sama. Oke, nama itu nama adik Sir atau kakak Sir karena belakang itu semua orang. Oke, ini saya pilih contoh namanya. Mana ada nama orang, Budi itu nama laki-laki, Purnama itu nama perempuan. Saya kasih contoh seperti begini contohnya. Mau laki-laki perempuan dibuat nama kepanjangannya dan wajib huruf besar. Ini adalah marga ya, sama seperti di orang Tionghoa juga ada marganya seperti Chen, ada marga apa lagi nih? Ada banyak, Halim juga termasuk marga dan lain sebagainya. Oke, jadi dibuatlah huruf kapitalnya. Untuk nomor urut kalau bisa nanti minta sama wali kelas dan ini adalah kelas 5B. Nah, di sini tadi temannya bilang, "Sa, kalau misalnya aku mau mengerjakan di hari Minggu boleh enggak?" Boleh, boleh aja. Jadi kita buat adalah Minggu. Tanggal berapa hari Minggu? Contohnya tanggal 5 bulan 8 2021. Oke, seperti begini. Oke, paham ya? Nah, untuk panduan studi kasusnya, maksudnya studi kasus ini adalah untuk mengerjakannya, untuk mencari jawabannya, boleh dilihat dari halaman buku cetaknya, halaman 3 sampai 7. Semua di sini udah pada punya buku kan? Sudah, Sir. Nah, sudah. Jadi jawabannya, Sir. jadi semua jawabannya itu ada di dalam buku. Nah, ini boleh dicari sendiri nih. Berikan 5 contoh nama alat komputer untuk memasukkan input. Itu ada di buku semua, udah ada gambar-gambarnya, udah ada namanya, ya tinggal masukin. Oke, tinggal dibuat aja. Oke. Seperti begitu contohnya. Seperti begini adalah tugasnya. Kemudian ya dikirim dong. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Sir, soalnya ada berapa, Sir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Ada 6 soal untuk tugasnya. Dan semuanya ada di buku. Oke, semuanya ada di buku. Saya yakin semuanya ada di buku. Dan perhatikanlah baik-baik untuk soal dan jawabannya. Oke. Nah, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau ditanya tidak? Jadi untuk jawabannya seharap untuk memakai huruf besar. 5 contoh nama alat komputer. Contohnya ada laptop. Oke, ada keyboard. Seperti begini yang huruf besar aja biar tulisannya lebih jelas membacanya. Oke, paham ya? Ada lagi yang mau ditanya nih ya. Untuk soal tugas latihan berdasarkan dari buku cetaknya. Jawabannya dari buku cetak halaman 3 sampai 7. Oke. Tinggal 1 menit lagi waktu kita. Ada yang mau ditanya? Aman semua? Aman ya? Oke, kalau aman ini saya tutup. Nanti kita lanjut lagi. Nanti saya akan kirim di dalam Google Classroom. Pengerjaannya 1 minggu dimulai dari sekarang ya. Oke, nanti saya akan bagi dan dikerjakan. Oke. Atau di bagian ini nih, nomor urut siswanya. Ini lebih baik kita tidak wajib isi ya, jadi boleh dikosongkan atau boleh juga diisi. Oke. Nah, ini saya tutup dulu. Oke. Yo, apakah ada yang mau ditanya tentang pelajaran kita? Atau kita kurang dari 1? Kalau tidak ada, kita akhirin dulu sampai di sini. Jaga kesehatan, sering-sering olahraga. Di rumah aja ya, COVID lagi merajalela atau sering banyak di orang udah